yang dia punya utang gak bisa bayar, lalu Elisa datang. Itu teori bayar utang saya pakai sampai hari ini. Ibu masih punya apa? Tinggal minyak, kasih. Utang tidak bisa didoakan, utang itu harus dibayar. Jadi kalau masih punya rumah, masih punya mas-masan, masih punya mobil, jual lalu bayar utang. Hai gereja, jangan goblok lagi. Utang tidak bisa didoakan, harus dibayar. Maka itu orang Kristen banyak tidak bisa jadi kesaksian. Utang sering gak bayar karena tunggu masih berdoa. Enak aja kalau begitu. Ini salah, saudara. Setuju nggak saya ngomong ini? Ini benar tidak? Nah, jadi banyak pengajaran yang ngawur di dalam gereja. Orang karismatik itu ngerusak Alkitab, betul saudara. Maunya mujizat saja. Dengar contoh lain. Orang sakit tidak bisa didoakan kesembuhan. Lalu, nah, sumber penyakit ada 3. Yang paling besar cangkem geragas, catatan ibu. Cangkem geragas, mantep bukan? Makanya itu nggak bisa bahasa Jawa, rugi hidup. Mulut rakus itu penyebab sakit nomor 1. Sembarang dimplok. Alkitab sudah melarang. Sing sik doyan babi bertobat, udang, kepiting, cumi, semua binatang berkaki 4 yang berkuku belah tidak boleh dimakan. 3.500 tahun yang lalu, sebelum dunia kedokteran, dunia medis begitu hebat, Musa sudah menuliskan itu. Bayangkan. Tolong rekan-rekan pendeta, ada jemaah sakit jangan asal tumbang tangan. Tunggu dulu, periksa makan apa dia. Lo serius ini? Nah kalau cangkem geragas, duondomi pisan. Maaf. Jadi penyebab sakit nomor 1 itu karena mulutnya rakus. Saudara, hari-hari ini sudah banyak orang ngerti masalah kesehatan. Semua lihat Alkitab, hebat. Penyebab sakit nomor 2 adalah kebencian, dendam, jengkel, iri hati, khawatir. Itu penyebab sakit nomor 2. Penyebab sakit nomor 3 agak ringan lagi itu jawabannya. Nggak bisa menjaga tubuh. Wayahe wong turu dek melek. Wayahe wong melek kerja dek ni turu. Jari menungso kok koyok kalong. Katanya manusia kok seperti kelelawar. Jam yang lain tidur dia melek, yang lain melek dia tidur, kebalik-balik. Awas yang rajin makan atau minum minuman yang itu energi drink. Awas, itu racun besar, saudara. Tubuh kita itu perlu istirahat. Di tubuh kita itu ada jamnya, ada wakernya, ada alarmnya. Kalau tubuh kita perlu istirahat, itu tandanya kita ngantuk. Nah, minuman-minuman itu menipu badan. Begitu ngantuk, begitu capek, kita minum itu, kita seger lagi. Nah, ini kejahatan buat tubuh. Dia maunya istirahat, tapi dipujui. Kamu seger kok. Akhirnya jebol. Ngerti kata jebol ini? Rusak semua. Maka itu lihat sudah banyak orang mati gara-gara minuman itu terlalu banyak. Awas. Mengapa orang gagal ginjal lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki? Tahu gagal ginjal sampai cuci darah? Dengarkan ini kita harus belajar dari Alkitab. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, khotbahkan ini. Alkitab ini buku kesehatan, buku semuanya. Dengarkan perempuan-perempuan, otak kita dan darah kita itu perlu oksigen. Dengar ya. Kalau otak kita terlambat kemasukan oksigen, maka jadinya pusing. Itu pasti. Maka itu yang suka minum obat-obat seperti Panadol, Decolgen, apalagi ya sejenis itulah pokoknya, Novalgin, Antalgin, semua yang istilahnya painkiller atau pembunuh sakit, ginjalmu jebol tidak lama. Saya sudah umur 52.
Tapi sampai hari ini saya nggak pernah minum satupun yang tablet namanya dulu APC, Naspro, saya nggak pernah minum. Sekarang di Colgin sejenis saya nggak pernah minum. Karena saya belajar lewat Alkitab. Cepat, begitu pusing makan ultraflu, sanaflu semuanya langsung tes sembuh. Tapi itu racun, saudara. Sesekali boleh, tapi kalau bisa tidak, berbahagialah. Kenapa? Saya mau uraikan ini supaya kita ngerti. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus membawa saya ngomong seperti ini. Orang yang sering pusing itu artinya kurang oksigen di dalam darahnya. Obatnya cuma 2. 1, minumlah secukupnya. Lalu kedua, rebahkan tubuh. Karena oksigen itu nggak cukup cuma dari udara O2, tapi dari air H2O itu sangat menolong. 70% badan kita ini cairan. Orang yang kurang minum darahnya kental. Kalau darahnya kental karena kurang minum, maka itu yang suka minum Coca-Cola, awas, itu bunuh diri, saudara. Itu gulanya tinggi sekali. Tolong orang tua sering kali nggak ngerti. Anak-anak kecil yang tenaganya kelebihan sehingga malas tidur, itu pasti kebanyakan makan manis-manis, makan kue-kue yang manis, permen. Anak-anak yang konsumsinya itu malas tidur, sebab gula itu membuat orang itu punya energi tambahan. Padahal tubuh kita tidak perlu banyak gula. Kalau garam itu perlu. Maka itu kalau anak-anak kecil nggak bisa tidur, coba lihat, pasti 2-3 jam yang sebelumnya dia makan permen, dia makan manis-manis, entah kue, entah apa saja. Itu merusak tubuh. Nah, kalau darah kental karena kurang minum, maka kerja ginjal itu berat sekali. Kalau saudara ngerti mesin motor, ginjal kita itu karburator, penyaring. Nah, kalau kurang minum, dia rusak. Maka itu kenapa orang sering kena batu ginjal. Bukan karena dia suka makan batu, karena endapan-endapan bahan-bahan kimia dari obat-obatan dimakan itu tersaring dan tertinggal di ginjal. Kenapa perempuan yang lebih banyak korbannya daripada laki-laki gagal ginjal? Karena makhluk perempuan itu malas minum. Kenapa perempuan malas minum? Sebab takut kencing. Betul nggak? Ini bahaya. Nah, setiap hari normal manusia itu harus minum 8 gelas ini. Karena ini 250 mili. Jangan bilang 2 liter. Begitu itu kayak gitu. Kalau 8 gelas kan nggak rasa. Kalau 8 gelas minimal tiap 2,5 jam kita minum 1. Dan itu nggak rasa. Ini menolong sekali. Ya, kita bisa ngatur. Kalau memang bagi perempuan mau pergi jauh susah cari kencing, laki gampang ngadeknya jadi gitu loh. Nah, tapi perempuan itu susah, dan itu bisa dimaklumi. Maaf saya berkata itu. Tapi dengar ibu-ibu, jangan kurang minum. Nah, orang yang kurang minum itu oksigennya kurang, maka dia pusing. Nah, sudah pusing karena kurang minum, diantemi obat-obat tadi, sembuh, tapi ginjalnya hancur. Hebat bukan Alkitab ini? Ini yang kita belajar. Maka itu rekan-rekan pendeta, buat keseimbangan dalam khotbah. Jangan terlalu banyak khotbah mingguan surga neraka, Galilea, Samaria, Yudea. Nggak bisa dipakai untuk hidup barang itu. Dan kalau Jumat pulang dari gereja, tadi khotbahnya apa? Nggak tahu tuh, Galilea, Yudea, terus apa nggak tahu lagi. Bagaimana mau aplikasikan hidup? Nah, kalau mengajar seperti ini, orang bisa tahu hidupnya kan hati-hati. Itu semua tercatat di Alkitab. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan satu persatu, tapi saya sebut saja. Jadi tahu cara hidup sehat. Ada 3 penyebab orang sakit. Tidak semuanya karena dosa, setan yang kita undang. Lagi sekali yang geragas bertobat hari ini. Dunia sudah pakai istilah begini untuk hidup sehat, saudara. Kalau sarapan pagi, makanlah gaya pangeran, jadi agak mewah. Siang, wah itu dia, makanlah gaya raja, mau banyak yang mewah. Tapi malam, makanlah gaya orang miskin. Justru makan malam kebanyakan itu bunuh diri. Kenapa? Jam tubuh kita waktunya tidur, tapi kita suruh kerja karena kita isi makanan. Alkitab tidak menyuruh kita makan daging, tidak, tapi sayuran dan kacang-kacangan.
tapi boleh protein hewani. Yang dia punya utang gak bisa bayar, lalu Elisa datang, itu teori bayar utang saya pakai sampai hari ini. Ibu masih punya apa? Tinggal minyak, kasih. Utang tidak bisa didoakan. Utang itu harus dibayar. Jadi kalau masih punya rumah, masih punya mas-masan, masih punya mobil, jual, lalu bayar utang. Hai gereja, jangan goblok lagi. Utang tidak bisa didoakan, harus dibayar. Maka itu orang Kristen banyak tidak bisa jadi kesaksian. Utang sering gak membayar karena tunggu masih berdoa. Enak aja kalau begitu. Ini salah, saudara. Setuju nggak saya ngomong ini benar tidak? Nah, jadi banyak pengajaran yang ngawur di dalam gereja. Orang karismatik itu ngerusak Alkitab, betul saudara. Maunya mujizat saja. Dengar.